Nah, teknologi itu bagaikan pisau. Termasuk teknologi artificial intelligence ini. Maka tinggal siapa yang akan menggunakan pisau itu untuk kebaikan atau untuk hal yang tidak baik. Profesor Dr. Andes Insinyur Abdul Fadlil MT PhD lahir pada 10 Juli 1967. Mengawali pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada program studi fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pelajaran fisika yang diminati sejak duduk di bangku MTS Tuan Sokolangu, Mojolawaran, Gabus Pati karena diajar oleh guru fisika yang dalam menjelaskan fenomena fisika disampaikan secara menarik dan menyenangkan. Gelar Magister Teknik diperoleh dari universitas yang sama pada tahun 2000 pada program studi teknik elektro yang menjadi titik awal pengembangan riset bidang ilmu kecerdasan buatan mengenai pengenalan ucapan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan dengan beasiswa dari EEDP. Pada saat kuliah matematika dasar, itu namanya kalkulus 1. Bapak dosen saya yang bernama Pak Profesor Suparno itu memberikan kuliah di hari pertama itu tidak langsung bercerita tentang matematika, tapi kayak dongeng gitu. Jadi menceritakan tentang teknologi masa depan yang membutuhkan dasar matematika. Nah, itu bahwa besok itu kita akan hidup pada suatu zaman bahwa kita itu akan menyalakan lampu itu tidak perlu menyentuh saklar itu. Kita cukup mengatakan mati lampu, maka lampu akan mati. Itu tahun 1988. Pria kelahiran Pati ini semakin tertantang dengan topik riset yang bermula dari kebiasaan mengobrol bersama teman-teman dengan keadaan tanpa penerangan yang memadai pada saat kecil. Namun dapat mengenali dan membedakan suara orang-orang yang bergabung pada obrolan tersebut. Waktu kami belajar ngaji, dan ngajinya itu kan menjelang subuh. Habis maghrib itu sudah berangkat dari rumah itu ke langgar atau musola itu. Kita sering ngobrol dalam suasana yang agak remang-remang kan. Saya terpikir itu, kita saling ngobrol, kita tidak saling melihat wajah kita, tapi kemudian kita bisa membedakan itu. Ini suaranya siapa ini? Kok bisa ya kita membedakan suaranya orang, padahal kita tidak melihatnya. Perkembangan teknologi yang kian pesat membuat anak pertama dari 4 bersaudara ini semakin yakin untuk mengembangkan riset dengan metode jaringan syaraf tiruan ke pengenalan pola berbasis kecerdasan buatan, hingga akhirnya gelar doktor berhasil diraih dari University Teknologi Malaysia dari beasiswa UTM Fellowship. Mengajar telah dijalani sejak masa-masa kuliah dengan menjadi guru privat dan menjadi tentor pada lembaga bimbingan belajar untuk pelajaran fisika. Tidak hanya itu, di akhir masa studi sarjana, Abdul Fadlil juga menjadi asisten dosen di Laboratorium Fisika Dasar. Pengalaman tersebut membuat pria yang mengawali karir sebagai dosen di Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 1995 mendapatkan amanah sebagai Kepala Laboratorium Fisika Dasar UAD. Pada tahun 1999, Abdul Fadlil diamanahi menjadi Ketua Program Studi Teknik Elektro. Di sela-sela aktivitas mengajar yang menjadi tugas utama seorang dosen, amanah dan tanggung jawab sebagai pembantu Dekan 2 Fakultas Teknologi Industri, Dekan Fakultas Teknologi Industri, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Ketua Program Studi Magister Informatika terus ia jalani dengan semangat dan dengan senang hati. Dibesarkan dari keluarga yang menjunjung tinggi kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian, membuat anak dari pasangan Ali Ahmadi dan Siti Khotijah
meraih berbagai prestasi membanggakan sebagai pembimbing mahasiswa program kreativitas mahasiswa yang melaju ke PIMNAS dan bimbingan mahasiswa komunitas robot, hingga mengantarkan tim robot seni tari UAD Lanage Jagat berkompetisi pada level nasional hingga internasional. Jadi Bapak itu sejak dini menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, itu yang ditanamkan. Misalnya kita dulu sering tuh, kan zaman dulu kan kita nggak pakai sandal tiap saat ya, paling menjelang sore mau ngaji itu baru pakai sandal, sehariannya ya nggak pakai sandal, sehingga setiap sorenya harus ribut cari sandal itu di mana itu, saya dan adik saya itu. Nah maka bapak saya cara mendidik kedisiplinannya adalah coba tempatkan sandal itu di pojok kiri ruang tamu itu. Nah, kita selalu menaruh di situ. Nah, ini satu nilai yang sampai sekarang saya merasakan tuh ya, kedisiplinan yang seperti ini ya kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Meskipun memiliki aktivitas yang padat sebagai dosen, pengelola program studi, dan pimpinan universitas pada kala itu, Abdul Fadlil terus menjaga produktivitasnya dalam melahirkan karya-karya ilmiah. Semua terangkum dan berhasil dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal nasional terindeks Sinta, International Conference, dan seminar nasional. Dukungan dan doa-doa terbaik selalu tercurah dari orang-orang terkasih untuk keberhasilan dari segala upaya yang dilakukan. Perjuangan yang tidak mudah, pria yang memegang teguh prinsip, tidak ada hasil yang gemilang tanpa perjuangan yang keras, akhirnya menghantarkan suami dari Sri Suparti meraih jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar bidang teknik elektro. Gelar guru besar ini ia persembahkan untuk sang istri tercinta, Sri Suparti, sebagai bukti kesempurnaan cinta yang telah mendampingi hidup dengan penuh suka duka selama 30 tahun. Istri saya itu. Jadi karena pencapaian guru besar ini dikaitkan dengan cinta. Iya. Beliau mengatakan nggak sempurna cinta kita, katanya, sebelum tercapainya guru besar. Dengan doa tentunya yang dipanjatkan oleh istri saya, dengan usaha keras yang kita lakukan, ya alhamdulillah. Kami dalam mendorong untuk tercapainya guru besar Bapak ini alhamdulillah luar biasa, penuh dengan perjuangan, dan alhamdulillah itu saat itu kami ada obrolan-obrolan santai yang saat itu memang sebagai ungkapan rasa cinta Bapak terhadap saya ya. Akhirnya sampai kami itu saling memberikan motivasi dengan ungkapan ya, bukti bahwa Bapak cinta kepada saya itu adalah dengan menghadiahkan sebuah capaian guru besar yang saat ini.